Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas nih informasi penting banget dari Dr. Oh In-soo, seorang spesialis penyakit dalam. Betul. Topiknya soal gejala awal kanker paru. Nah, sumber kita ini video penjelasan beliau di kanal Dr. Eagle IAK TV. Iya, menarik ini. Tujuannya apa? Biar Anda semua lebih waspada, lebih tahu gitu sinyal apa aja sih dari tubuh yang perlu perhatian ekstra, khususnya soal paru-paru. Kapan harus ke dokter? Oke, kita mulai ya. Tentu, siap. Memahami gejala awal ini krusial banget ya. Karena seringkali seperti kata Dr. O, kanker paru stadium awal itu silent. Silent, maksudnya? Ya, nggak nunjukin tanda yang jelas gitu. Makanya sering kelewat. Nah, kita akan coba telusuri bareng nih petunjuk-petunjuk dari beliau. Ada yang umum, ada juga yang mungkin Anda nggak nyangka sama sekali hubungannya sama paru. Oke, kita mulai dari yang paling sering kedengeran deh, batuk sama dahak. Ini kan, aduh umum banget ya, bisa flu, bisa alergi, bisa apa aja. Heeh. Gimana bedainnya batuk cemen sama yang mungkin, wah ini perlu waspada nih menurut dokter O? Nah, itu dia pertanyaan bagus. Dr. O juga mengakui kok, batuk dahak itu ya penyebabnya banyak banget. Pilek, bronkitis, sinusitis. Iya kan? Jadi kalau baru beberapa hari atau seminggu 2 minggu, ya jangan langsung mikir kanker paru lah. Belum tentu. Yang jadi perhatian beliau itu kalau sifatnya kronis. Kronis ya, oke. Ada patokan waktunya nggak? Kronis itu berapa lama sih kalau konteksnya ini? Ada. Beliau pakai batasan waktu operasional gitu ya, sekitar 8 minggu. 2 bulan lah. 2 bulan, lumayan lama ya? Iya, kalau batuk atau dahaknya nggak hilang-hilang selama 2 bulan itu, nah itu udah masuk kategori kronis, menurut definisi ini. Tapi perlu dicatat nih, Gimana? 8 minggu itu bukan berarti pasti tumor, sama sekali bukan. Tapi itu kayak batas waktu, alarm gitu. Kalau udah selama itu penting banget buat periksa lebih lanjut. Buat memastikan bukan tumor, anggap aja sinyal buat lapor ke dokter. Oke, jadi patokannya durasi ya, 2 bulan lebih. Alarm pertama. Terus gejala lain yang disebut, ini kayaknya lebih serem nih, batuk darah atau dahak ada darahnya, hemoptisis. Betul, hemoptisis. Itu artinya keluar darah pas batuk. Bisa darah aja, bisa campur dahak. Nah, yang menarik kata Dr. O, penyebab paling seringnya justru malah bronkitis. Oh, bukan kanker. Secara statistik kemungkinan bronkitis lebih gede. Tapi, nah ini tapinya penting. Hemoptisis itu salah satu bendera merah. Gejala yang wajib hukumnya dievaluasi buat kemungkinan kanker paru. Apalagi kalau Anda punya faktor resiko. Faktor resiko kayak gimana tuh? Misalnya perokok ya, aktif atau mantan. Terus usia juga, paru baya ke atas, katakanlah 40 atau 50 tahun lebih. Oke, Nah, pertanyaannya seberapa sering atau seberapa banyak darahnya baru kita harus panik gitu. justru ini poin pentingnya. Dokter Ol bilang sekalipun cuma sekali atau 2 kali aja kejadiannya. Sekali 2 kali. Iya, dan jumlahnya mungkin cuma sedikit setitik gitu. Itu udah cukup jadi alasan kuat buat langsung ke dokter, periksa. Wow, Jangan pernah mikir, cuma sekali atau cuma dikit. Pesan beliau jelas banget. Jangan tunda pemeriksaan kalau sampai batuk darah. wow, oke. Sekali 2 kali aja udah red flag ya. Ini penting diingat soalnya orang mungkin mikir, sepele, ternyata nggak bisa. Oke, selain batuk dan dahak, kita geser ke rasa nggak nyaman lain di dada. Nyeri dada, nyeri toraks. Kalau ada masalah di paru, pasti nyeri gitu dadanya. Nah, ini fakta menarik nih dari Dr. O. Ternyata jaringan paru kita itu, bagian dalamnya, itu nggak punya saraf perasa nyeri. Loh, jadi nggak bisa ngerasain sakit. Bagian dalamnya nggak. Jadi kalau tumornya tumbuh di tengah-tengah paru gitu ya, mungkin awalnya nggak akan bikin sakit sama sekali. Terus nyeri dada yang katanya bisa jadi gejala kanker paru itu datangnya dari mana dong? Nyeri itu baru muncul kalau kankernya tumbuh sampai nyentuh atau bikin iritasi lapisan tipis yang bungkus paru. Namanya pleura, selaput dada. Ah, pleura. Nah, pleura ini yang banyak saraf nyerinya. Makanya kata Dr. O, kanker yang letaknya di pinggir paru, dekat dinding dada, itu yang lebih mungkin bikin nyeri. Karena dia gangguin pleura. Ada ciri khas nggak nyerinya kayak gimana? Biar bisa jadi petunjuk gitu? Ada satu yang beliau soroti. Coba perhatiin, nyeri dadanya itu berhubungan nggak sama napas kita? Maksudnya? Maksudnya, kalau pas tarik napas dalam atau pas buang nafas, nyerinya muncul atau makin kerasa. Nah, itu bisa jadi tanda ada masalah di pleura. Bisa radang, tapi bisa juga karena ada tumor yang neken atau bikin iritasi di situ. Ini sinyal yang perlu dicek dokter lebih lanjut.
Oke, nyeri dada yang ngikutin irama napas ya. Gejala lain yang sering kita dengar juga sesak napas, dyspnea. Ini gejala awal juga kah? Kata dokter Osi, sesak napas itu biasanya bukan gejala di stadium yang awal banget. Oh, justru bukan di awal. Umumnya gitu. Biasanya sesak napas baru kerasa kalau pertama tumornya udah gede, udah makan tempat banyak di paru, jadi kapasitas paru berkurang, atau kedua kalau tumornya numbuh di dalam bronkus. Bronkus itu saluran udara utama ya? Betul, kalau ada tumor di situ kayak ada sumbatan di pipa. Udara jadi susah lewat, makanya kerasa sesak atau engap. Kan kalau muncul, sesak nafas yang tiba-tiba atau makin lama makin berat, itu tetap sinyal penting. Harus segera periksa ke dokter buat cari tahu kenapa, termasuk kemungkinan kanker paru. Nah, sekarang kita masuk bagian yang menurut saya paling buka wawasan banget nih dari penjelasan Dr. Ol. Gejala yang munculnya malah di luar dada. Iya, ini menarik. Contohnya nyeri di otot atau tulang, kayak di bahu atau punggung gitu. Kok bisa ya masalah di paru nyerinya di tempat lain? Ini konsep penting banget. Ada dua mekanisme utama kata beliau. Pertama, ya penyebaran langsung, metastasis. Metastasis. Kankernya bisa nyebar ke tulang atau otot dekat situ. Atau tumbuh gede banget sampai neken struktur tulang atau otot secara langsung. Itu yang pertama. Oke, itu masuk akal. Kedua, nah ini yang unik, namanya nyeri alih, revert pain. Nyeri alih. Gimana tuh? Jadi kayak korsleting sinyal saraf gitu loh. Masalahnya sebenarnya di paru, tapi karena jalur saraf dari paru sama dari area lain misalnya bahu, itu ketemunya atau tumpang tindih di sumsum tulang belakang. Oke. Sebelum nyampe ke otak, otak kita bisa salah interpretasi. Dikira sumber sakitnya dari bahu, padahal aslinya dari paru. Kayak salah alamat kirim pesan sakit gitu. Wah, gila. Salah alamat rasa sakit. Dokter, oh ada cerita kasusnya juga kan soal ini? Ada, betul. Beliau cerita pernah nangani pasien datang keluhannya cuma nyeri punggung, nggak hilang-hilang. Nggak ada batuk, nggak ada sesak. Sama sekali nggak ada. Awalnya ya dikira masalah punggung biasa. Saraf kejepit mungkin. Pasti periksa lengkap, ternyata nyeri punggungnya itu karena metastasis. Penyebaran kanker ke tulang belakang. Sumbernya dari paru. Astaga. Itu contoh kuat banget ya betapa liciknya penyakit ini. Pesan utamanya apa nih dari sini? Pesan pentingnya, kalau Anda ngerasain nyeri otot atau tulang, terutama di bahu, punggung atau lengan, yang sifatnya netep, nggak hilang-hilang, dan nggak jelas kenapa, nggak ada riwayat cedera atau masalah tulang belakang sebelumnya, jangan abaikan kemungkinan sumbernya dari organ dalam, termasuk paru. Bukan buat nakut-nakutin ya, tapi biar lebih waspada aja dan jadi bahan diskusi sama dokter soal nyeri yang nggak sembuh-sembuh itu. Oke, gejala aneh lainnya. Suara jadi serak. Apa hubungannya sama paru? Hubungannya lewat saraf lagi nih. Ada saraf penting, namanya saraf laryngeal rekuren. Lari rekuren. Oke. Saraf ini unik, jalurnya muter dari otak turun ke dada, terus belok lagi naik ke leher buat ngontrol otot pita suara. Nah, kalau ada tumor di paru, apalagi di dada bagian akas atau tengah dekat jalur saraf ini, tumornya bisa neken atau ngerusak saraf itu. Akibatnya? Akibatnya, fungsi pita suara keganggu. Suara bisa jadi serak, parau, atau lemah. Bedainnya sama serak biasa karena radang atau kebanyakan ngomong gimana? Kuncinya di konteks lagi. Waspadai suara serak yang munculnya lumayan tiba-tiba, terus netep atau terus-terusan, nggak hilang timbul. Dan yang penting, nggak ada gejala flu atau pilek lain, kayak hidung meler atau sakit tenggorokan. Oh, serak doang gitu ya? Iya, penyebabnya memang bisa aja masalah di pita suaranya langsung ya, radang kronis, polip, tumor laring, tapi perlu diingat juga, kata dokter serak persisten tanpa sebab jelas, ini bisa jadi gema dari masalah di dada, yaitu paru yang ganggu sarafnya. Terakhir nih, dari gejala yang nggak terduga, bengkak di muka, leher, atau lengan. Wah, ini kelihatannya serius banget. Ya, kenapa bisa gitu? Iya, ini biasanya tanda kondisi serius namanya sindrom vena cava superior, SVC syndrome. SVC syndrome. Gampangnya, bayangin vena cava superior itu kayak jalan tol utama buat darah balik dari kepala, leher, lengan, dada atas, balik ke jantung. Nah, jalan tol ini adanya di rongga dada atas, deket banget sama paru atas dan kelenjar getah bening di situ. Jadi tumor paru bisa ngeblokir jalan tol ini? Persis, kalau tumornya tumbuh di dekat vena cava superior atau nyebar ke kelenjar getah bening sekitar situ terus kelenjarnya bengkak gede, nah massa tumor atau kelenjar ini bisa neken vena cava superior. Dijepit gitu. Terus darahnya gimana?
Akibatnya, darah dari atas nggak bisa lancar balik ke jantung. Macet di hulu. Makanya jadi bengkak, edema, kelihatan jelas di muka, terutama sekitar mata, leher, lengan, bahu. Kadang ada pelebaran pembuluh vena di dada juga, atau pusing karena tekanan di kepala naik. Kalau bengkak kayak gini muncul, nggak sementara, malah menetap atau makin parah, ini tanda bahaya. Harus segera periksa darurat buat cari penyebab sumbatan di dada. Tumor paru salah satu kemungkinan utamanya. Oke, kita udah bahas macam-macam ya. Batuk kronis lebih dari 8 minggu, batuk darah walau cuma sekali, nyeri dada pas napas, sesak napas, nyeri bahu punggung aneh, suara serak terus-terusan sampai bengkak di muka dan lengan. Banyak banget ya kemungkinan sinyalnya. Tapi setelah semua ini kesimpulan dokter O apa sih soal gejala awal yang paling khas? Yang paling sering muncul? Nah, justru ini tantangannya. Poin paling penting yang digarisbawahi Dr. O itu, Apa tuh? justru yang paling sering terjadi pada kanker paru stadium paling awal, pas kesempatan sembuhnya paling tinggi, itu malah nggak ada gejala sama sekali. Loh, serius? Nggak ada keluhan? Iya, asimptomatik. Pasiennya ngerasa sehat walafiat, nggak ada keluhan apa-apa. Ini ironisnya. Ini yang bikin kanker paru bahaya banget dan susah dideteksi dini kalau cuma ngandelin gejala. Seringnya bisu di awal. Wah, ini langsung bikin mikir, kalau gitu gimana dong cara deteksi dininya? Kalau nunggu gejala, awat dong. Gimana peran screening? Apa kata dokter O soal ini? Nah, ini penting banget. Kata beliau, ada pergeseran nih soal screening. Dulu kan andalannya ronsen dada ya, X-ray. Iya, kayaknya dulu sering disuruh ronsen rutin. Betul. Tapi ternyata hasil studi-studi gede nunjukin screening ronsen rutin itu nggak terbukti signifikan nurunin angka kematian karena kanker paru. Lah, kenapa gitu? Diduga sih karena ronsen itu baru bisa nangkep kelainan kalau kankernya udah lumayan gede atau udah lanjut. Jadi mungkin udah agak telat buat pengobatan yang paling efektif. Terus sekarang gimana? Apa yang lebih bagus buat screening? Teknologi yang sekarang direkomendasiin dan terbukti lebih bagus itu CT scan paru dosis rendah, low dose CT atau LDCT. CT scan ya? Hmm. Bedanya apa sama ronsen? CT scan itu gambarnya jauh lebih detail, kayak irisan-irisan tipis gitu. Nah, studi-studi penting nunjukin kalau screening pakai LDCT buat orang-orang yang berisiko tinggi, itu bisa nemuin kanker paru pas stadiumnya masih jauh lebih awal. Seringkali pas ukurannya kecil banget. Dan itu ngefek ke harapan hidup? Banget. Ini yang paling penting. Screening LDCT terbukti secara ilmiah bisa nurunin resiko kematian akibat kanker paru secara signifikan. Jadi, peluang sembuh dan harapan hidupnya lebih tinggi. Oke, siapa aja nih yang masuk kategori beresiko tinggi yang disarankan buat screening LDCT ini? Dr. Abitik sampai kasih contoh panduan di Korea, tapi umumnya mirip sama panduan internasional. Biasanya direkomendasiin buat kelompok resiko tinggi, pemeriksaannya tiap 1 atau 2 tahun sekali. Resiko tinggi itu ukurannya apa? Kombinasi usia sama riwayat merokok. Contohnya, usia antara 50 atau 55 sampai 77 atau 80 tahun, dan punya riwayat merokok yang lumayan berat. Biasanya dihitung pakai pak tahun, pack years. Pak tahun gimana ngitungnya? Gampangannya, jumlah pak rokok per hari dikali berapa tahun merokok. Misalnya, 1 pak sehari selama 30 tahun, ya 30 pak tahun. Atau 2 pak sehari selama 15 tahun, sama juga 30 pak tahun. Minimalnya biasanya 20 atau 30 pak tahun. Terus juga dilihat status merokoknya. Masih merokok atau baru berhenti kurang dari 15 tahun lalu. Tapi ini kan kriteria umum ya, perlu disesuaikan lagi per orang. Dr. O juga nekenin pentingnya lihat faktor resiko lain juga. Jangan cuma usia sama rokok. Misalnya ada nggak keluarga dekat yang kena kanker paru? Udah berapa lama total merokoknya, walau pak tahunnya belum nyampe? Ada penyakit paru lain nggak, kayak PPOK? Oh, banyak ya faktornya. Iya, bahkan paparan lingkungan atau kerjaan. Beliau contohin ibu rumah tangga yang masak pakai kayu bakar atau minyak di dapur pengap bertahun-tahun, itu juga iritan kronis yang resikonya bisa setara merokok katanya. Tapi kan CT scan itu radiasi ya, nggak bahaya tuh kalau sering-sering. Nah, itu pertimbangan penting banget, dokter. Oh, juga ingetin kok, CT scan, walau low dose, tetap ada radiasinya. Makanya keputusannya harus selalu nimbang manfaat deteksi dini sama potensi risiko radiasi kumulatif.
Jadi nggak boleh sembarangan juga ya? Betul, nggak bisa juga CT scan tiap tahun cuma karena cemas, padahal risikonya rendah. Mungkin risikonya malah lebih gede dari manfaatnya. Makanya screening ini ditargetin ke yang risiko tinggi dan jarak waktunya diatur. Biasanya setahun atau 2 tahun sekali. Oke, jadi kompleks juga ya keputusannya. Saran praktis dari dokter O buat kita semua gimana nih soal screening? Saran kunci dari beliau, diskusikan secara aktif sama dokter Anda. Butuh atau enggak, seberapa sering, itu sangat individual. Dokter bakal bantu nilai semua resiko Anda, usia, rokok, keluarga, paparan lain, kondisi kesehatan, buat nentuin cocok nggak buat screening LDCT dan kapan intervalnya. Tapi, sebagai pegangan awal lah ya, kalau Anda khawatir atau punya faktor resiko, beliau kasih saran praktis gini. Coba pertimbangin deh buat CT scan paru dosis rendah minimal sekali pas udah usia 50 tahun. Sekali dulu ya di usia 50? Iya, anggap aja buat baseline, buat data awal. Habis itu, hasilnya dan rencana selanjutnya gimana? Ya, diskusikan lagi sama dokter Anda. Disesuaikan sama kondisi dan risiko Anda masing-masing. Baiklah, kita coba rangkum ya. Jadi gejalanya macam-macam banget nih yang bisa jadi sinyal kanker paru. Ada yang jelas kayak batuk kronis lebih dari 2 bulan, batuk darah walau cuma sekali, nyeri dada pas napas, sesak nafas. Tapi ada juga yang terselubung, nyeri bahu atau punggung nggak jelas, suara serat terus-terusan tanpa flu, atau bengkak di muka sama lengan. Tapi yang paling penting buat Anda ingat dari obrolan kita hari ini, dari sumber Dr. O Insu, kanker paru stadium paling awal, pas paling gampang diobatin, justru seringnya nggak ada gejala sama sekali. Tepat banget. Jadi implikasinya jelas ya. Jangan panik lihat setiap gejala ringan yang sebentar hilang. Tapi, tingkatkan kepekaan Anda sama perubahan di tubuh yang netap, persisten, nggak biasa, atau makin lama makin berat. Jadilah proaktif. Jangan sungkan ngobrol sama dokter soal keluhan apapun yang Anda rasain. Sekecil apapun kalau itu ganggu pikiran Anda. Dan yang sama pentingnya, buka obrolan soal perlu nggaknya screening kanker paru. Apalagi kalau Anda ngerasa punya faktor risiko. Mungkin nih, setelah dengar ini, pas banget waktunya buat Anda berhenti sejenak, terus tanya ke diri sendiri. Kapan ya terakhir kali saya ngobrol spesifik sama dokter soal langkah pencegahan atau deteksi dini penyakit serius kayak gini, yang pas buat usia dan kondisi saya?